Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Al-Quran Hadis tahun 2025. Perkenalkan, saya Fadian Ruhaya, mahasiswa PPG Al-Quran Hadis tahap 3 di LPTK Universitas Abdul Muthalib Sa'adi, Ambon dengan NIM 25031000360. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri 3 Sragen, kelas 11-1 dengan materi menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelasnya siapa ya? Oh ya, silakan ya Mas, dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap gerak. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, saya akan melakukan absensi untuk pagi hari ini. Untuk yang tidak masuk siapa? Nihil. Oke, Nihil ya. Menurut saya untuk penempatan tempat duduknya itu kurang bagus. Ya toh? Ya. Masa ini cewek di tengah diampit. Nah, silakan yang cewek-cewek ini untuk pindah ke tempat yang sekiranya tidak diampit oleh para lelaki. Baik. Sebelum kita lanjut ke materi, Bu Fadia ingin tanya, kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Saya. Ya, tentang apa Zahra kemarin? Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ya, Ahmad coba, kemarin kita membahas surat apa dalam bab 2 kemarin? Al-Isra. Al-Isra ayat 23-24. Terus satunya apa Mas Salam? Surat Al-Luqman 1 ayat 13-17. Kemarin itu membahas tentang apa Mas Nakula? Membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik, ya. Karena kemarin kita sudah belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, maka kita akan belajar tentang menghindari pergaulan bebas dan kecil. Di sini Bu Fadia akan memberikan sedikit video ya. Tidak ada yang mau pada awalnya melakukan suatu perbuatan kecil dalam Islam dan dianggap sebagai dosa disebut dengan zina. Atas usia tahun dia dianggap sementara pada bulan sebelumnya batas usia 16 tahun perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Bukan CNN Indonesia. Menonton tayangan tadi, Bu Fadia mau tanya, bagaimana seharusnya kalian itu bergaul dengan lawan jenis? Ya, gimana Mbak Salis? Ya, mungkin kita sedikit menjaga jarak, dan jika kalau nggak terlalu penting-penting banget, jangan mengobrol dengan yang lawan jenis. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kalian tahu kira-kira gimana sih di dalam Islam itu batasan pergaulan antar lawan jenis itu? Oh ya, gimana Mas? Dengan cara tidak melakukan kontak fisik dengan yang bukan mahram. Oh ya, itu juga bisa. Baik. Untuk itu, saya berpesan kepada kalian untuk bisa menjaga diri kalian. Bahkan yang awal itu apa? Dari pandangan. Nah, di sini tuh kan banyak lelaki ya. Dari pandangan mesti wah kayak ayu ya. Nek kalian tidak merespon pandangan itu, maka tidak akan terjadi hal selanjutnya. Apa? Ditoel-toel.
Badai tua-tua bisa yang lainnya, disentuh-sentuh. Bahkan, naudzubillahi min daliknya apa? Bisa menjadi sebuah hal yang sangat dilarang oleh Allah, yaitu perbuatan zina. Kita nanti diharapkan peserta dapat mampu meyakini dan mengamalkan perintah Allah untuk menjauhi perbuatan zina. Kamu dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Terus yang untuk KTP-nya atau kriteria pencapaian pembelajarannya itu ada 6. Yang pertama apa? Jadi nanti diharapkan kalian semua itu bisa menunjukkan sikap takwa. Dengan apa? Dengan menjauhi perbuatan keji serta membiasakan perilaku yang sesuai dengan ajaran Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bu Fadia mau melakukan retest terlebih dahulu. Bawa HP semua kan? Bisa di-scan baru buka. Silakan. Berapa Salis? 100. Arifah dapat berapa? 100. Siapa yang 60? Gak apa-apa, ini kan baru permulaan. Baik, sebelum pembelajaran pada pagi ini kita mulai, Bu Fadia ada tepuk. Namanya tepuk tunggal sama ganda. Nanti saya bilang tunggal, tepuknya 2. Nah, saya bilang ganda, tepuknya 1. Siap. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, ganda. Tepuk tunggal. Saya akan menampilkan sebuah kasus. Nah ini bisa dibaca Revan. Andi dan Siti adalah teman sekelas. Mereka sering berkomunikasi melalui media sosial hingga larut malam. Kadang bertemu berdua di tempat sepi dan menganggap hal tersebut wajar karena mereka hanya berteman. Beberapa teman mulai membicarakan kedekatan mereka. Bagaimana pandangan Islam terhadap situasi ini? Apa yang seharusnya dilakukan Andi dan Siti? Baik, ini ada kasus ya. Andi dan Siti itu nama samaran ya. Di sini aman toh, nggak ada mana Andi sama Siti kan? Di sini akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Jadi nanti kelompok 1 dan 2 itu nanti tugasnya mengidentifikasi lafaz dan arti Quran surat Al-Isra ayat 32. Nanti kelompok 3 sama 4 nanti menguraikan kandungan ayat tentang larangan mendekati zina, dan yang kelompok 5-6 nanti akan menganalisis apa sih hikmah dari larangan mendekati zina tadi dan cara menghindarinya. Dan diharapkan dari ke-6 kelompok tadi bisa memberikan analisis terhadap kasus dari Andi dan Siti tadi. Baik, kelompok 1, 4 ini ya. 1, 2, 3, 4, kelompok 2, 1, 2, 3, 4, kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Ya. Ini sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, di sini saya akan membagikan LKPD-nya. Jadi untuk mengerjakan tugas kalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait diskusi kelompoknya? Bu, itu nanti presentasinya berapa orang? Untuk presentasi bisa 1 atau 2 orang. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Kalau 1 kelompok jangan, nanti kebanyakan. Nanti ada yang bisa dibagi ya, ada yang ketuanya, bagian menulis, bagian presentasi, dan lain sebagainya. Paham? Paham. Baik, silakan nanti dikerjakan secara bersama-sama. Saya betul. Ya, udah tadi sama. Untuk ayatnya ini ditulis semuanya
Ini kan semuanya ditulis di sini, nanti hasilnya di sini. Nanti sini analisisnya bagaimana? Jadi menganalisis hikmah itu sama mengaitkan kasus itu Kan di sini kan ada kasusnya, kira-kira lah misal ada kasus kayak gini, kamu mau bagaimana gitu. Apakah ya udah lah Bu, bodo amat bukan urusan saya atau mau gimana gitu ya? jawabannya berarti di sini semua. Enggak, yang ayatnya di sini. Ya, ini buat analisisnya. Ngasih aku analisis ini, oke? Ya, makasih Bu. Ayo untuk dikerjakan. Cari bagian hikmahnya, aku cari cara menghindarinya. Yang bingung gimana? Aman ya? Kira-kira nek kamu menghindari zina itu kamu dapat apa? Hikmah ki hal yang kamu dapatkan gitu. Misal, oh aku nek menjauhi zina, aku tidak akan terjerumus ke hal-hal yang buruk. Kan itu bisa. Terus nek aku nggak zina, aku menjauhi larangannya itu bahwa aku nanti nggak akan aneh-aneh. Bu, analisis kasus nyatanya itu maksudnya itu gimana? Ini kan ada kasus toh, ini kamu carilah intinya bagaimana pandangan Islam terhadap situasi ini. Nah buat Islam itu gimana, diperbolehkan apa enggak, itu mungkin. Terus harusnya itu Andi sama Siti tadi harusnya gimana, apa ya tetap ya bodo amat lah, itu kan urusan saya gitu kan. Bu, yang analisis kasus nyata ini di jawabannya ditaruh di sini. Iya, nanti ini kan ada kasus toh. Kira-kira nanti kamu penyelesaiannya Jadi tak tulis lagi aja. Makasih Bu. Untuk kelompok ini ada yang ditanyakan? Bentar ya Bu, ini nanti dibaca ulang lagi. Kamu bagiannya apa? Pusing arti ini. Itu apa? Oh iya kakak. Berarti kelompok 5. Karena kalian itu sepertinya sudah diskusi dan semangatnya agak-agak berkurang, kita ice breaking dulu ya. Ya, Enggak usah langsung ya. Oke, dikasih apa? Masih semangat? Baik, sekarang silakan kalian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan 1 identifikasi ayat. Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisat wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Dan yang kedua, menganalisis kasus nyata. Andi dan Siti adalah teman sekelas. Mereka sering berkomunikasi melalui media sosial hingga larut malam. Kadang bertemu berdua di tempat sepi dan menganggap hal tersebut wajar karena mereka hanya berteman. Beberapa teman mulai membicarakan kedekatan mereka. Bagaimana pandangan Islam terhadap situasi ini? Apa yang seharusnya dilakukan Andi dan Siti? Hal tersebut sangatlah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh Andi dan Siti adalah menjaga batasan pergaulan dan menghindari khalwat.
Sekian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ayo kamu. Ada arti perkata enggak? Ada. Nih kita bacakan. Arti perkatanya adalah wa artinya dan, la artinya janganlah, takrobu artinya kalian mendekati, zina artinya zina, innahu artinya sesungguhnya zina, kana artinya adalah, fahisatan artinya perbuatan keji, wa artinya dan, sa'a artinya sangat buruk, sabila artinya jalan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok selanjutnya, kelompok 4 ya? Oh, kelompok 3 ya? Baik, silakan untuk kelompok 3 masuk ke depan untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan merepresentasikan hasil tugas diskusi kami. Dengan ayat tentang larangan mendekati zina, tentang Allah Subhanahu wa taala melarang para hambanya mendekati perbuatan zina. Larangan melakukan zina adalah larangan yang keras dan tegas, sehingga benar-benar harus dijauhi. Maksud perbuatan zina ialah hubungan yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar pernikahan, baik pria ataupun wanita. Yang kedua, B. Analisis kasus nyata. Kasus nyata Andi dan Siti adalah teman sekelas. Mereka sering berkomunikasi melalui media sosial hingga larut malam. Kadang bertemu berdua di tempat sepi dan menganggap hal tersebut wajar karena mereka hanyalah teman. Beberapa teman mulai membicarakan pendekatan mereka, bagaimana pandangan Islam terhadap situasi ini, apa yang harusnya dilakukan Andi dan Siti. Dalam Islam, pergaulan antara laki-laki dan perempuan harus dijaga agar tidak menimbulkan fitnah. Kebiasaan Andi dan Siti bisa saja menimbulkan fitnah dan mereka sebaiknya menjaga jarak, membatasi komunikasi seperlunya. Dan ditanyakan? Saya. Ya, kamu. Kan sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra yang berbunyi wala taqrabu zina. Itu bagaimana cara menyikapi teman kamu yang berdekatan dengan lawan jenis? Bagaimana sikap kamu? Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjawab dengan menegur teman kita. Ya, Menegur gimana, Kak? menegurnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir silakan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sendiri ini kelompok 6. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi kelompok 6 akan mewakili kelompok 6 akan presentasi tentang hikmah larangan zina dan cara menghindarinya. Hikmah larangan zina adalah untuk memelihara nasab dan keturunan yang jelas, menjaga kehormatan dan martabat manusia, menjaga keutuhan dan ketentraman rumah tangga, mencegah penyebaran penyakit menular berbahaya, menghindari kerusakan sosial akibat anak-anak terlantar, serta menjaga diri dari kerusakan jiwa dan menghindari perbuatan maksiat lainnya. Dan untuk cara menghindarinya zina adalah pertama menjaga pandangan, kedua menjaga cara berpakaian, ketiga mengatur cara berkomunikasi, keempat membatasi ikhtilat, kelima menikah. Analisis kasus nyata. Kasus nyata Andi dan Siti adalah teman sekelas. Mereka sering berkomunikasi melalui media sosial hingga larut malam.
kadang bertemu berdua di tempat sepi, dan menganggap hal tersebut wajar karena mereka hanya berteman. Beberapa teman mulai membicarakan kedekatan mereka. Bagaimana pandangan Islam terhadap situasi ini? Apa yang seharusnya dilakukan Adi dan Siti? Menurut analisis kami dari kelompok 5, dalam Islam, situasi yang dialami Adi dan Siti berpotensi mendekati larangan khalwat, berduaan, dan berpotensi menimbulkan fitnah, sehingga perlu dihindari. Hal ini karena komunikasi yang intim dan pertemuan di tempat sepi, meskipun dianggap hanya berteman, dapat mengarah pada hubungan yang tidak sesuai syariat dan menimbulkan prasangka buruk dari lingkungan sekitar. Sekian dari saya. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Silakan. tentang cara menghindari zina, salah satunya adalah tentang menjaga pandangan. Bagaimana kita sebagai anak sekolah menjaga pandangan, sedangkan kita sekelas masih banyak perempuan dan laki-laki yang berbaur. Sekian dari saya. Yaitu dengan cara membatasi pandangan. Tidak memandang perempuan secukupnya, hanya untuk berbicara yang penting. Bisa saja. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 yang intinya tentang larangan mendekati zina. Tadi bunyinya gimana? Kita baca bareng-bareng ya. Tahu dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya kan janganlah kamu mendekati zina, bahwa sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ini arti katanya ada wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati az-zina, zina. Fahisata, perbuatan keji, wasa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Nah ini kalian harus tahu apa sih makna dari la taqrabu az-zina, yang artinya la tazinu. Berarti Imam Qurtubi itu mengatakan bahwa janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah sesuatu yang sangat tidak baik gitu loh. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan zina. Jadi zina itu nanti ada hukuman-hukumannya yang nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Itu nanti ada. Terus segala pendekatan diharamkan. Jadi bukan hanya tindakan zinanya saja, tetapi apa? Segala hal yang mendekati zina. Terus kreativitas budaya yang dilarang. Jadi ada budaya-budaya, mungkin budaya barat dan budaya yang luar negeri gitu ya. Budaya-budaya yang enggak apa-apa kok laki-laki sama perempuan bareng, enggak apa-apa, itu enggak boleh. Kita enggak boleh enggak boleh mentoleransi hal-hal seperti itu. Karena apa? Jelas dalam Islam itu ada hukumnya. Nah ini, apa saja sih Bu hal-hal yang mendekatkan pada zina? Yang pertama, khalwat. Khalwat itu apa? Berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sunyi atau tersembunyi. Nek ndi Bu? Nek kuburan contohnya. Lah kan saiki loh, kan pengen yang murah ya. Pengen yang murah. Di mana Mbak? Contohnya Mbak? Ah, di kebon. Oh, jangan sebut neng kuburan. Kan sepi loh. Kalian pernah membaca kasus-kasus gak? Ada orang pacaran terus di kebon, enak loh ya. Terus ini pandangan mata yang
jelalatan. Contohnya kayak Sadewa tadi mengatakan gimana? Pandangannya gimana? Maksudnya Sadewa tadi kan mengatakan pandangan yang cukup. Akhirnya pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Nah, tadi kita mempelajari apa saja? Yang pertama tentang ayat. Tadi kita belajar Quran surat Al-Isra ayat. Yang intinya kita tidak boleh melakukan yang namanya apalagi mendekati. Tadi kan ada cara-caranya ya, bagaimana untuk menghindari perbuatan zina tadi. Itu bisa dipraktekkan ya Mas Arman. Dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nggak usah pacaran. Karena apa? Tak jamin 99% perempuan yang diajak pacaran itu mengalami yang namanya kerugian. Baik dari kerugian secara fisik maupun kerugian secara materi. Jadi kena dijak pacaran sudah gelem. Ini tenang tak? Secara fisik maupun materi. Fisik contohnya apa? Minimal lah kamu pacar itu mesti dipegang, ya toh? Ya bangga. Materi, kadang ini kamu dapat cowok itu nggak modal duit montek dong membayari cowok. Ya Pak ya. Baik. Di sini Bu Guru mau tanya. Menurut kalian, apa hal yang paling sulit dalam pembelajaran hari ini? Apa Zahra? Menurutmu, langsung aja gak usah nyari. Apa yang sulit dalam pembelajaran hari ini? Cara menghindarinya, Bu. Cara menghindarinya, berarti kamu merasa bahwa oh aku belum bisa Bu menghindari zina sepenuhnya, mendekati zina sepenuhnya. Oke. Ya diusahakan pelan. Terus apa sih yang pengen kamu lakukan nanti nek pembelajaran setelah ini? Apakah kamu akan mencari-cari berita lagi tentang bagaimana cara mengatasi dan lain sebagainya? Ya kan? Ya. Terus nek kamu nggak paham sama pembelajaran hari ini, kira-kira kamu mau tanya sama siapa? Sama Bu Guru boleh, sama Pak Ustadz boleh, sama temennya juga boleh. Jadi kalian bisa bertanya kepada siapa saja. Terus, nah kalian disuruh memberi bintang. Pembelajaran hari ini bintangnya berapa? 11. 1 sampai 5 atau 11? Berapa? Berapa? 5. Oke ya, berarti menyenangkan ya. Nah, untuk tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan kalian mengisi penilaian diri yang ada di depan, di scan. Itu nanti sifatnya rahasia ya, jadi nggak ada yang tahu jawabanmu apa. Silakan dijawab sejujur-jujurnya sesuai dengan perilaku dan isi hati kalian. Oke Bu. Apa ini? Membuat poster atau infografis digital yang menjelaskan bahaya mendekati zina dan cara menghindarinya.
itu ada ketentuannya. Ini bisa pakai Canva, boleh pakai PowerPoint, Photoshop atau lainnya sebagainya. Ukurannya A4 ya. Terus kontennya itu judulnya harus menarik. Jadi biar orang itu lihat konten kalian tuh tertarik untuk melihat, gak cuma di skip. Terus ada Arabnya, ada 5 poin tentang bahaya, cara menghindari, ilustrasi gambar yang menarik dan sumbernya. Waktu pengerjaannya 1 minggu, jadi nanti dikumpulkan minggu depan. Itu nanti dikumpulkan melalui link ini ya. Nanti linknya saya kirimkan ke grup kelas. Ada yang ditanyakan? Ada. Baik. Untuk pembelajaran hari ini sekian. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Jangan pernah menyerah. Maksudnya, Bu saya ngantuk lah Bu pembelajaran dan lain sebagainya. Pokoknya yang semangat ya. Rajin. Besok lagi yang mungkin bukunya tertinggal dan lain sebagainya, malamnya segera disiapkan biar tidak tertinggal. Baik, untuk Sudah terhati. Geprek. Es krim. yang tadi di Udah ya. Apartemen. Oh. Silakan. Siapa? Saya. Oke, silakan berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Apabila hari ini saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahumma fiqh ila aqimit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.